sejarah Bank Sentral, di mana sejarah Bank Sentral pada sekitar tahun 1953, Bank Sentral dibentuk untuk menggantikan The Java Bank. Selanjutnya pada tahun 1999, Bank Sentral memasuki era baru di mana dinamakan independen, di mana independen tersebut berperan untuk mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya pengertian Bank Sentral, di mana Bank Sentral adalah badan usaha di bidang keuangan yang tugasnya untuk menarik dan juga mengeluarkan uang, di mana dalam menarik dan mengeluarkan uang tersebut terutama memberikan nilai kredit dan juga jasa pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan juga Bank Sentral termasuk lembaga negara yang mengontrol jumlah uang beredar atau money supply dalam kebutuhan perekonomian masyarakat tersebut. Selanjutnya tugas Bank Sentral terdapat 3 tugas, di mana tugas yang pertama yaitu membuat dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran pada seluruh perekonomian masyarakat. Dan juga tugas ketiga di mana mengatur dan juga mengawasi sebuah sistem perbankan. Fungsi Bank Sentral terdapat 4 aspek, di mana aspek yang pertama itu dalam aspek sistem pembayaran dan juga manajemen kebijakan moneter. Selanjutnya kreditur yang paling akhir, dan yang keempat itu adalah regulator keuangan. Tanggung jawab Bank Sentral terdapat 4 poin: sebagai bank pemerintah, sebagai banknya bank, regulator pasar uang atau falas, dan juga sebagai bank sirkulasi. Pada poin pertama, sebagai bank pemerintah, karena tugasnya mengurus dan mengelola pengeluaran pada pendapatan pemerintah. Sebagai banknya bank, karena memberikan pinjaman kepada bank umum sebagai sumber pinjaman terakhir. Sebagai regulator pasar uang, karena menjaga kestabilan nilai kurs pada mata uang. Untuk bank sirkulasi, mengganti uang yang sudah rusak dengan uang yang baru. Instrumen moneter pada Bank Sentral: operasi pasar terbuka atau OPT, penetapan pada tingkat diskon nol, giro wajib minimum, instrumen tambahan yaitu moral suasion, legal lending limit 3L, loan deposit ratio, dan yang terakhir capital adequacy ratio. Sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1953. Sejarah Bank Indonesia berawal dari bank swasta The Javaska Bank yang dinasionalisasi. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dalam mengelola bidang moneter di Indonesia. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ini telah disahkan pada tanggal 17 Mei 1999. Adapun tujuan dari Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Hal ini tercermin pada tingkat inflasinya. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Hal ini tercermin pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas Bank Indonesia: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya agar dapat mendukung pencapaian kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional. Lalu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencangkup sekumpulan kesepakatan, aturan, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Mengatur dan mengawasi bank. Pengawasan Bank Indonesia mencangkup upaya peraturan dan pengawasan. Peran Bank Indonesia. Yang pertama, bank sirkulasi. Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi ini mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Lalu yang kedua, ada Bankers Bank.
Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada nasabah. Lalu yang terakhir, lender of last resort. Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya adalah kredit likuiditas darurat. Bantuan ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kerangka kebijakan moneter. Secara umum, kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, serta adanya pernyataan secara eksplisit bahwa inflasi yang rendah stabil merupakan sebuah tujuan jangka panjang yang utama dari kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan moneter. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework, yaitu kebijakan moneter dengan menetapkan inflasi sebagai sasaran utamanya dan berdasarkan sistem nilai tukar mengembang atau free floating. Karakteristik kebijakan moneter. Pertama, bersifat antisipatif atau forward looking karena adanya lag kebijakan moneter. Kedua, hanya memiliki satu nominal anchor. Ketiga, mengikatkan diri pada suatu peraturan tetapi fleksibel dalam operasionalisasi. Keempat, sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, yaitu memiliki tujuan yang jelas, transparan, dan berkualitas. Wewenang kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang: A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka (OPT) di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework atau ITF, pemerintah menetapkan target inflasi untuk menjaga inflasi sesuai target. Maka, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter dengan perspektif ke depan, forward looking. Bank Indonesia akan menetapkan Bank Indonesia Rate sebagai variabel yang menjadi indikator arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan itu, Bank Indonesia akan menjelaskan kepada publik secara rutin kondisi pencapaian target inflasi agar masyarakat dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk meresponnya. Prinsip pokok strategi kebijakan moneter ITF. ITF memiliki sasaran utama. Sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dan acuan kebijakan moneter. ITF bersifat antisipatif, mengarahkan respons kebijakan moneter saat ini untuk pencapaian sasaran inflasi ke depan. ITF mendasar pada analisis. Mendasar pada analisis, perkiraan, dan kaidah kebijakan tertentu dalam pertimbangan respons kebijakan moneter. ITF sesuai dengan prinsip tata kelola yang sehat. Pada prinsip ini memiliki tujuan yang jelas, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.